Dulu, Toshiba adalah sebuah simbol kecanggihan teknologi. Laptopnya ada di tiap kantor, kampus, bahkan di rumah. Tapi nggak banyak yang tahu brand yang pernah menjadi raja itu kini tinggal kenangan. Tenggelam oleh skandal dan kesalahan strategi yang mereka bangun sendiri. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Toshiba berawal dari seorang insinyur bernama Hisahige Tanaka yang dikenal sebagai Thomas Edisonnya Jepang. Ia mendirikan Tanaka Seizo pada tahun 1875 setelah bergabung dengan Shibaura Engineering Works. Ia mendirikan Tanaka Seizo pada tahun 1875 dan setelah bergabung dengan Shibaura Engineering Works terbentuklah Tokyo Shibaura Electric Co Ltd, cikal bakal Toshiba. Baru pada tahun 1978, nama Toshiba resmi digunakan, membawa perusahaan ke panggung global yang makin menunjukkan eksistensinya. Toshiba Computers, financial control, greater connectivity, faster learning. Tahun 1985 Toshiba mencetak sejarah dengan meluncurkan T1100, laptop PC kompatibel pertama di dunia. Floppy disk 3,5 inch, baterai internal dan desain lipat membuatnya jadi salah satu produk revolusioner pada saat itu. Dunia baru sadar komputer bisa dibawa kemana-mana. Toshiba tak hanya menjual perangkat saat itu, tapi juga mengubah cara dunia bekerja. Akhirnya Toshiba membentuk 3 lini laptop ikonik, Satellite untuk pengguna rumahan, Tecra untuk kalangan profesional, dan Portage untuk eksekutif yang menginginkan mobilitas dan laptop yang berperforma tinggi. Laptop mereka dikenal dengan build quality yang sangat bagus dengan material magnesium alloy, eco mode hemat energi, dan fitur keamanan kelas bisnis. Toshiba saat itu merajai lebih dari 25% pasar global. Di Indonesia sendiri, Toshiba sangat dicintai saat itu ya. Laptopnya tahan banting dan cocok dengan iklim tropis. Spare partnya mudah ditemukan, harga kompetitif, dan service centernya tersebar luas dari Jakarta hingga Surabaya. Jadi di Jawa itu mereka sudah cukup menguasai saat itu. Seri populer seperti Satellite L300, Portage R930, dan Tecra A11 jadi andalan para mahasiswa di kampus, banker, hingga instansi pemerintahan dan banyak lagi. Namun di balik kejayaan itu ada awan kelabu. Japan's oldest and most established corporations, a household name not only in its home country but around the world. And now Toshiba is at the center of a scandal in which executives are accused of systematically lying about the company's profits, and they lied apparently for the past 7 years. Tahun 2015 Jepang diguncang oleh skandal akuntansi Toshiba. Investigasi dari regulator keuangan menemukan manipulasi laporan laba selama 7 tahun berturut-turut. Sekitar 1,59 US dollar. Angka yang tentu bukan sedikit. Tekanan internal dari manajemen membuat tim akuntan memoles laporan keuangan agar tetap terlihat menguntungkan, tetap terlihat sehat, dan bisa menarik investor lebih banyak. Teknik manipulatif seperti deferred cost dan kontrak fiktif digunakan demi citra mereka bisa tetap baik. Audit internal gagal mendeteksi masalah tersebut. Investigasi eksternal akhirnya mengungkap skandal ini ke publik. CEO Hisao Tanaka mundur saat itu, saham Toshiba runtuh, dan kepercayaan investor hancur sehancur-hancurnya. Setelah skandal, Toshiba mencoba bangkit dengan strategi mengejutkan banyak orang. Masuk ke bisnis nuklir, mereka mengakuisisi perusahaan bernama Westinghouse Electric pada tahun 2006 senilai 5,4 miliar US dollar. Dan berharap jadi pemimpin energi bersih saat itu karena belum banyak yang masuk ke industri nuklir saat itu. Namun proyek-proyek nuklir di AS dan Eropa ternyata gagal. Biaya membengkak, regulasi ketat, dan konstruksi jadi tertunda.
tahun 2017 Westinghouse bangkrut, Toshiba menanggung rugi lebih dari 6 miliar US dollar dan melakukan PHK ribuan karyawan. Toshiba akhirnya menyerah pada Juni 2018. Sharp membeli 80,1% saham divisi PC Toshiba dan mengubah namanya menjadi Dynabook. Agustus 2020 Toshiba menyerahkan seluruh saham yang tersisa dan akhirnya Toshiba resmi keluar dari dunia laptop. Meskipun Dynabook tetap membawa teknologi BIOS dan R&D Toshiba, sang pionir laptop telah resmi tutup buku saat itu hingga sekarang. Kejatuhan Toshiba ini bukan karena keuangan, modal mereka banyak, teknologi bukan juga, tapi karena gagal membaca masa depan. Ya dari sini kita bisa ambil pelajaran ya, kalau teknologi hebat itu bisa runtuh jika kita berhenti berinovasi. Bangun budaya riset jangka panjang, jangan hanya mengejar angka tapi dengarkan keluhan pengguna, merupakan sebuah kewajiban. Adaptasi cepat terhadap tren, integrasi ekosistem terbuka, dan desain yang user-centric adalah kunci untuk bertahan di industri teknologi saat ini. Dan dari beberapa sumber yang kita dapat, Toshiba kini tengah bangkit kembali di industri teknologi. Tapi nggak di laptop, televisi fokusnya. Dengan meluncurkan 3 seri Smart TV terbaru di beberapa bulan lalu. Mulai dari Toshiba Z870, Z670M, dan M550. Dengan membawa beberapa teknologi terkini macam mini LED, quantum dot, dan AI engine Regza ZRI2. Setelah sempat mundur dari pasar Indonesia, Toshiba kini menargetkan pangsa pasar 10% pada 2025 ini. Dengan strategi agresif di e-commerce, inovasi produk, dan pricing kompetitif. Kebangkitan ini juga terinspirasi dari keberhasilan mereka memimpin pasar TV di Jepang sejak 2022. Ya semoga lah ya nggak cuma di TV tapi di industri laptop juga mungkin ya bisa dilirik-lirik ya Toshiba ya. Semoga brand-brand yang ada sekarang belajar dari Toshiba, khususnya brand-brand laptop lokal Indonesia, agar mereka bisa terus berkembang dan maju, bukan hanya berkembang saat dan mundur 20 langkah. Thank you udah nonton video ini. Ini merupakan episode pertama konten dengan segmen putar balik. Like, share, subscribe channel ini kalau suka, dan gak suka juga gak apa-apa. Komen aja di bawah kalau misalnya kalian ada request untuk brand teknologi apa lagi yang akan kita bahas. BlackBerry, Kodak, River, atau dan lain sebagainya. Komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.